di hadapan kalian telah vakum selama 6 bulan. Pada edisi kali ini adalah edisi khusus, yaitu edisi Don Adam Back to Kampus. Jujur, saya tidak akan promosi kepada calon ketua umum yang lain. Saya hanya akan mempromosikan dan mengendorse satu, yaitu nomor 3, teman saya sendiri, sahabat saya, sejak kami zaman aktivis di Kampus itu. Saya perkenalkan di samping saya kakak, saya mohon maaf selalu menyebut beliau kakak dulu, kakak Gembong Primajaya. Selamat malam, Don. Iya. Anda itu Gembong apa Gembong? Gembong. Jadi orang tua saya memberi nama Jawa pada saya karena saya turunan dari Jawa meskipun lahir dan besar di Bandung. Nama saya Gembong Primajaya. Gembong itu artinya kalau di dalam bahasa Jawa itu anak macan yang prima ya dan berjaya. Jadi Gembong itu adalah macan Jawa. Bu Anda berarti sudah meramalkan Anda ke depan ini, kakak. Sebuah harapan. Sebuah harapan ke depannya. Kemarin tuh saya sempat membaca artikel dari Mas Pambudi Sunarsianto, salah satu rektor di. Apakah artikel itu benar? Iya benar. Itu saya waktu itu diwawancara tahun 2016 untuk penulisan buku Kiprah Alumni ITB Angkatan 86. Jadi saya menceritakan sedikit pengalaman saya dalam berkarir ya. Kebetulan waktu itu saya setelah selesai di Amerika kemudian sempat bekerja di Australia. Kemudian dari Australia itu perusahaan saya yang di Australia itu mengikuti tender di Indonesia dan mereka menang tender sehingga harus membuka perwakilan di Indonesia. Saya kemudian dikirim sebagai ekspatriat, meskipun saya orang Indonesia, saya dikirim sebagai ekspat untuk bekerja di perusahaan itu di Indonesia. Iya, ekspatriat. Gede banget itu. Iya, sedikit lebih besar daripada gaji-gaji direksi di BUMN waktu itu. Lalu kenapa Anda tuh sampai ke Kalimantan itu dengan duit 30 juta pada waktu itu ya agak lumayan besar sih. Kenapa bisa begitu? Jadi waktu itu setelah menyelesaikan proyek ada badai krisis ekonomi lah di tahun akhir 98 itu, di mana kemudian perusahaan yang saya dirikan setelah proyek itu selesai dikerjakan bersama dengan perusahaan Australia itu terkena badai krisis ekonomi dan kita habis-habisan lah waktu itu. Jadi waktu itu saya hanya memegang 30 juta di tangan saya dan saya pikir kalau saya stay di Jakarta atau Bandung kemudian kita membuat bisnis dengan uang segitu rasanya nggak akan cukup. Sehingga saya memutuskan waktu itu untuk mencari tempat di mana saya bisa memulai usaha baru dengan sisa uang yang saya miliki. Nah, saya memutuskan naik kereta api dari Bandung ke Surabaya, kemudian dari Surabaya naik kapal laut ke Kalimantan. Pertama kali. Jadi sampai di Kalimantan saya sempat menangis juga karena sesampai di sana saya sadar saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara, saya nggak punya siapa-siapa di sana dan harus mencoba untuk memulai hidup baru. Masih bujangan. Jadi setiap malam saya berpikir apa yang bisa saya lakukan dan setiap malam itu pun saya selalu menangis ya. Tapi akhirnya di minggu kedua saya putuskan saya mengerjakan pekerjaan yang sederhana saja. Jadi waktu itu di daerah Kalimantan Selatan itu ada kegiatan loading batu bara lah ya, trading batu bara. Nah, supir-supir yang mengangkut batu bara itu dibayar menggunakan kupon. Nah, kupon itu bisa dicairkan 1 minggu kemudian. Nah, saya putuskan
sambil belajar bagaimana sih sebetulnya bisnis batu bara itu, saya mulai membeli kupon-kupon itu dengan harga yang lebih murah dari value yang tertulis di dalam kupon, tapi supir-supir itu mendapatkan cash money in advance. Sambil saya ngobrol cerita dengan supir-supir itu, kemudian dengan manajernya, kemudian sampai ke ownernya. Nah selama proses itu saya dibilang orang gila sama mereka, kakak Don. Saya dibilang ada orang gila karena gini, kalau di warung itu saya makan di warung kan, baju juga jarang disetrika karena saya cuci biasa terus saya pakai lagi. Di warung itu kalau ditanya dari mana mas, oh dari Bandung, lulusan ITB, sekolah di Amerika S2. Jadi orang-orang pikir saya itu sedang membual. Jadi kalau saya masuk warung, mereka selalu bilang gini, ada orang gila masuk gitu kan. Nanti saya ditanya lagi, ditanggap. Jadi saya jawab apa adanya. Sampai suatu saat, Itu Kalimantan mana? Selatan. Suatu saat itu dermaga tempat saya melakukan aktivitas bisnis kecil-kecilan bongkar muat batu bara itu terkena gelombang besar dan sebagian dermaga itu rubuh. Kemudian otoritas pelabuhan di sana mencari-cari orang yang bisa memperbaiki. Saya datang, saya bilang, saya bisa baca gambar dan saya punya kemampuan untuk memanage supaya dermaga itu bisa diperbaiki. Nah orang itu kan nggak percaya karena saya dianggap orang gila yang ngaku-ngaku lulusan ITB, sarjana S2 dari Amerika. Jadi terus saya bilang, saya bawa ijazah saya tunjukkan, kaget mereka, ternyata benar gitu kan. Ya udah kalau kamu benar sarjana teknik, bantu kami katanya. Disitulah saya mulai membantu dengan memperbaiki dermaga itu. Nah, kepala cabang pelabuhan di sana waktu itu bilang sama saya begini, kalau kamu bisa kerja kayak gini, kenapa nggak coba buka perusahaan? Wah, saya pikir-pikir benar juga. Akhirnya saya buka CV waktu itu, CV di sana. Kemudian pekerjaan pertama saya adalah ngecat gudang. Ini ada proyek ngecat gudang, mau nggak kerjain? Saya bilang mau, gitu kan. Kemudian saya mulai ngecat gudang. Dari ngecat gudang, kemudian mulai menjadi kontraktor kecil-kecilan. Akhirnya CV itu saya naikkan menjadi PT. Nah, dalam 3 tahun PT saya itu menjadi salah satu perusahaan konstruksi nomor 3 terbesar di kabupaten itu. Ya, jadi 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi di tengah-tengah itu tentunya banyaklah dinamika ya, termasuk saya stuck tuh. Bisnis saya di level proyek-proyek kecil aja. Terus saya lihat orang di sana pada main golf ya. Jadi saya nggak pernah main golf, nggak punya stick golf dan lain sebagainya. Saya pinjam stick golf sama orang di sana. Saya langsung main di pertandingan. Jadi mukul ke sana, ke sini, nggak karu-karuan lah. Saya bilang sama yang lain, mohon maaf, saya baru belajar. Gitu. Tapi saya bisa menyelesaikan lah 18 hole itu. Kemudian di dalam clubhouse pertemuan itu ditawarkan siapa yang mau jadi pengurus. Oh, saya mengacungkan tangan saya untuk menawarkan saya jadi pengurus. Tujuan saya satu, saya harus punya akses dengan pimpinan-pimpinan bank di sana, pimpinan daerah, terus pimpinan kepolisian dan pimpinan militer di sana. Dan melalui golf itu saya bisa mempunyai akses untuk memperbesar usaha saya. Jadi dengan menjadi pengurus di organisasi golf di Kalimantan Selatan itu, saya bisa pinjam uang di bank. Saya dapat proyek juga dari polisi, kerjasama pengadaan barang dan lain-lain. Nah itu kemudian dalam 3 tahun saya bisa menjadi besar dan di 3 tahun itu saya baru pulang ke rumah. Karena selama saya susah, saya nggak sanggup untuk bisa bertemu dengan ibu saya. Karena ibu saya adalah sesuatu yang teramat istimewa lah buat saya. Saya tidak mampu ketemu beliau ketika sedang terpuruk. Jadi
Ketika 3 tahun itu saya sudah mulai berhasil, saya pulang ke Bandung bertemu dengan ibu saya yang nyari-nyari saya kemana ini 3 tahun nggak pulang, Lebaran nggak pulang, Bang Toib. Nah itu sedikit cerita lah soal itu. Itu sempat di Singapura kan sampai. Ya jadi setelah jadi kontraktor itu saya secara ingin juga bisa berbuat banyak buat saudara-saudara saya di Kalimantan itu. Jadi saya buka restoran waktu itu. Saya masak sendiri. Jadi pulang dari kantor konstruksi sampai rumah, habis sholat maghrib, saya buka rumah makan. Yang masak, saya waktu itu sudah nikah ya, dapat orang Kalimantan. Kemudian yang masak di restoran itu saya dengan istri. Kita melayani teman-teman sambil juga memberikan makan sama teman-teman yang ada di sekeliling situ, ada tukang beca, ada nelayan dan lain sebagainya. Jadi selain mencari uang, saya mendapat kebahagiaan lain di sisi yang berbeda. Nah ini kemudian spirit itu ternyata saya bawa pulang dan saya menjadi sangat addicted terhadap kepuasan itu. Makanya saya putuskan ikut dalam organisasi Alumni di tahun 2006 dan 2011 menjadi ketua umum Ikatan Alumni di sini ITB. Nama tengah Anda kan memang Dermawan. Jadi semua orang tahu di ITB itu. Kalau Gembong ya Dermawan. Berapa pun uang di kantongnya. Kalau 10 mungkin 11 ya kasih ke orang. Itu yang saya kenal dengan Gembong, kawan-kawan. Nah, saya tanya ke keluarga dikit itu, setiap Anda dulu meeting, Anda selalu menyebut anak Anda 6. Bisa cerita itu yang 6, memang 6 anak Anda atau gimana? Ya enggak, jadi anak kandung saya 3. Yang paling besar masih kuliah di ITB, jurusan material. Yang nomor 2 SMA, kelas 1 SMA di SMA 3 Bandung. Yang paling kecil umur 9 tahun sekarang. Kebetulan waktu itu karena umroh nggak sengaja jadi lahirlah dia gitu kan. Nah sedangkan yang 3 lainnya sekarang sudah selesai S2 di SBM ITB, yang nomor 2 S1 di Teknik Industri, dan yang satu lagi masih kuliah di Fakultas Hukum. Itu adalah anak-anak yatim dari kakak istri. Jadi kakak istri saya itu meninggal di usia 37 tahun ketika sedang bermain futsal. Nah, kemudian anak-anak itu saya ambil karena memang dari kecil sering bersama-sama dengan saya, kumpul dengan saya di rumah. Jadi saya bawa semuanya ke Bandung. Nah, saya nggak bisa memberi apa-apa selain memberikan kasih sayang dan pendidikan buat mereka. Luar biasa ini. Dan saya dengar juga kalau bepergian misalnya tahun baruan atau liburan harus pergi semua. Tidak ada membedakan. Anda ini nggak membedakan ini anak kandung, yang ini memang menjadi anak karena orang tuanya yatim. Anda pergi ke Amerika atau ke Eropa atau kemanapun, Anda selalu membawa mereka semua ya, benar ya? Iya dong. Benar sekali, jadi luar biasa itu. Jadi ya, saya terharu nih. Saya terharu ada orang yang luar biasa seperti ini, dan ITB saya merasa ITB ini memiliki satu atau harapan dengan kakak Gembong maju ini. Tapi saya ingin tanya dulu, Anda kan 4 tahun sekjen ITB, diminum. Oh siap. 4 tahun sekjen ITB, pernah ngurus lagi di Ikatan Alumni Muslim. Apakah kalau orang bilang kakobat, kapok gitu, itu kan organisasi kayak ITB atau organisasi yang seperti ini kan uang keluar semua, nggak Gembong. Nggak akan ada uang masuknya lah. Iya. Ya kan? Jadi kalau neraca itu keuangan itu uang keluar semua, nggak kapok. Saya sih merasa ini sebuah tanggung jawab bagi saya ya, giving back kepada alma mater dan
sesama alumni. Berangkat dari pengalaman saya tadi, ketika saya tadi di masa-masa sulit itu, saya merasa sendirian. Tidak ada orang yang bisa saya hubungi, saya kontak untuk saya minta bantuan. Sehingga berangkat dari pengalaman ini, saya merasa ikatan alumni muda yang sedang mencari jati diri dan mengawali bisnisnya, itu perlu mendapat dukungan, sokongan dari senior-seniornya agar mereka bisa keluar dengan hasil yang optimal dan ujungnya juga nanti mereka bisa membantu yang lain di masa yang akan datang. Luar biasa. Jadi tujuan Anda untuk maju di kontestasi ketua umum IAITB ini yang tadi nggak sebut tadi ya. Yeah. Dan saya mendengar ada 3 program inti Anda tadi. Yang 3 itu Connecting the dots. Jadi di era pandemi ini kita harus berpikir digital, sehingga database yang sekarang sudah ada ditingkatkan menjadi database dengan portfolio para alumni, sehingga alumni bisa saling berkomunikasi dan saling mencari satu dengan yang lain sesuai dengan bidang-bidang yang mereka geluti dan minat yang mereka pilih. Nah, ini adalah satu platform yang akan bisa merangkul alumni seluas-luasnya, tidak terbatas pada orang-orang yang bisa hadir di kampus, tapi juga bisa sampai alumni-alumni yang ada di luar negeri bisa terlibat di situ. Kemudian Indonesianisme sudah berlangsung sejak 2015 dan ke depan Indonesianisme ini juga akan dibuat dalam bentuk digital supaya bisa terrecord, bisa diakses oleh teman-teman di seluruh dunia, alumni ITB yang ada di seluruh dunia, dan bisa juga mendapatkan dukungan bagi teman-teman yang memang melakukan inovasi produk, research dan produksi seni, memproduksi hasil seni, karya seni. Yang ketiga adalah alumni untuk alumni. Jadi alumni untuk alumni ini adalah teman-teman yang sudah lebih beruntung bisa berkontribusi untuk membantu teman-teman yang junior atau orang sekarang bilangnya generasi milenial atau generasi Z ya, untuk bisa memulai bisnis mereka, atau orang sekarang sering menyebutnya startup lah ya. Kontribusi ini akan bisa mendorong teman-teman muda untuk bisa dengan mudah mengakses kepada skema-skema pembiayaan. Mantap jawaban-jawaban Kang Emo. Terus ini baru kali ini saya melihat 8 yang ikut dalam pilgub IAITB ini. Ada tanggapan Anda dengan yang calon-calon lainnya selain Anda? Ya, saya rasa semua calon mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Akan ada baiknya apabila bisa bersama-sama gitu, karena ini merupakan orang-orang yang ingin berkontribusi pada ikatan alumni ini merupakan aset bagi organisasi. Sayang kalau tidak terakomodir. Ya, tentunya dengan mekanisme pemilihan one man one vote sekarang yang kita anut, sementara kita harus menunggu sampai selesainya pemilihan ini baru mungkin bisa berkolaborasi. Jadi saya melihat ada generasi 80-an, ada 90 awal, ada 2000-an. Tapi memang yang menjadi concern bagi saya adalah regenerasi atau kaderisasi organisasi. Artinya sebetulnya di dalam organisasi itu kader itu tidak bisa loncat-loncat, karena untuk menjaga going concern organisasi, seseorang itu harus mengerti akar dari organisasi itu, kemudian bagaimana organisasi itu berjalan, baru kemudian menjadi pimpinan di sana. Karena going concern organization ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk menjaga agar organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita yang dibangun oleh para pendahulu dulu. Bicara soal kader, saya tertarik politik. Anda mapan, ya saya tidak katakan
ya ada segalanya lah. Kalau di Amerika itu kan kalau orang mapan ke politik, kalau di Indonesia masuk politik dulu baru mapan. Kan gitu kan. Kiri ikut anggota dewan, ya, masuk terus mapan, kan gitu. Kalau Iya. persis kayak di Amerika, mapan, saya bisa tanda-tandakan ke satu orang yang mapan, ya, artinya uang itu bukan isu lah di sini. Kenapa nggak ikut di partai politik? Ya ini kan sebuah pilihan aja dalam hidup ya. Jadi ketika kita berada di persimpangan dalam kehidupan kita, selalu kita diberikan alternatif yang harus kita pilih, ke kiri apa ke kanan, lurus atau belok dan lain sebagainya. Jadi saya merasa bahwa saya bisa berkontribusi kepada teman-teman yang lain meskipun saya tidak dalam jalur politik. Dan saya sangat banyak mempunyai teman yang berprofesi sebagai politician. Jadi bagi tugas lah ya, bagi tugas. Jadi ada teman yang di partai A, partai B, partai C, saya non partai, saya bekerja sebagai profesional. Tagline Anda kan Persatuan Indonesia, alhamdulillah Anda dapat nomor 3 kan? Iya. Dapat nomor 3. Memang dari awal kita memang udah, saya mengikuti ya Kakak Gembong ini, walaupun sekarang narasumber saya, teman baik saya mengikuti kerisauan, kegalauan beliau dengan untuk ITB aja, gimana ITB itu pecah, gitu lah. Pecah akibat politik yang sangat head to head seperti ini saat ini. Dan beliau punya concern untuk itu. Jadi menurut Anda, apakah Anda mampu untuk bisa menurunkan tensi yang saat ini sedang terjadi, friksi yang luar biasa, di mana cebong, kampret dan lain-lain. Dan saya sangat mendukung Anda ketika pertama kali Anda menarik saya yang notabene dikatakan kampret garis keras dengan Arya Sinulinga cebong garis keras. Saya sangat mendukung karena ITB gitu loh ya kakak ya. Dan Anda ke depan Anda yakin mampu minimal menurunkan lah. Begini Don, jadi menurut saya kan ITB ini adalah miniatur dari Indonesia. Ada segala macam suku, agama, kelompok, ras dan sebagainya berkumpul di kampus itu kan. Jadi akan lebih elok seandainya kita itu mencari kesamaan dan melupakan perbedaan. Mencari kesamaan dan melupakan perbedaan. Iya, karena kita harus membangun sesuatu yang lebih besar, yaitu membangun bangsa ini secara bersama-sama, bergotong royong untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Jadi saya melihat preferensi apapun itu tidak ada larangan bagi alumni untuk memilih. Tapi di dalam ITB sendiri kita juga punya pilihan, yaitu bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi saya mempunyai kepercayaan diri karena kebetulan sebelum saya maju saya mendapat dukungan dari banyak teman, termasuk teman-teman yang dari kelompok kiri, kanan, atas, bawah ya kan. Ya. Jadi saya punya confidence yang cukup tinggi untuk bisa berkomunikasi dengan semua teman-teman dengan preferensi apapun dan mengajak untuk bisa bersama-sama membangun nama besar ITB dan membangun bangsa ini. Kalau pemimpin seperti ini, kenapa lagi harus mencari pemimpin yang lain? Seperti itu kawan-kawan. Anda waktu di kampus makan yang paling nikmat gimana? Kalau saya jujur kantin taman. Kenapa kantin taman? Mohon maaf dengan kantin taman. Ya saya taruh nasi banyak, di bawahnya daging, telur mata sapi dari tengah-tengah, jadi pasti sayuran. Jadi saya ngaku hari ini saya minta maaf sama kantin taman, kalau memang harus saya bayar lagi. Kalau kakak makan di mana yang enaknya? Ya yang paling nikmat ya di Salman itu. Tapi itu ya? Saya kan anak dosen, saya tuh dikasih uang jajan dulu bulanan. Jadi waktu SD
SMP itu setiap hari Minggu dipanggil ibu saya, duduk di meja makan. Ini uang jajan kamu, ini uang angkot, ini uang untuk beli buku. Begitu SMA dikasihnya per 2 minggu. Didudukan di meja makan, kemudian ibu saya pakai kertas nulis ini kali sekian, ini kali sekian, ini kali sekian. Ya. Terus saya pegang. Ya kadang-kadang saya juga memanagenya kurang bagus ya, karena dulu kan ada main game yang pakai koin itu kan, dingdong. Nah, terpaksa selama 2 minggu pulang sekolah jalan kaki kan gitu, karena uang angkot udah habis. Atau bayar pakai penggaris kalau hujan. Nah jadi itu adalah cara orang tua saya mendidik. Nah ketika mahasiswa saya dikasihnya uang bulanan. Jadi makan di Salman itu biasanya di akhir-akhir bulan ketika masih ada sisa uang. Nah selebihnya saya dengan teman-teman aktivis waktu di kampus itu kan makannya di Villa Merah, Indomie telur, ya kan? Atau makan soto gope. Jadi nasi, air, dagingnya satu, sama kerupuk. Ya itulah itu. Makanan saya ya, alhamdulillah otak saya tetap bisa dipakai untuk menyelesaikan studi kan, nggak terganggu dengan makanan yang kurang bergizi itu. Tapi kadang-kadang kalau ibu saya masak ya saya makan di rumah. Jadi ibu saya kan juga dosen, sekaligus juga pengusaha kecil-kecilan, hukum Di Unpad. di Unpad dan di Unpas. Jadi anak-anak Unpad yang milenial kalau punya pacar ITB jangan lupa paksa pacarnya yang alumni ITB untuk memilih nomor 3 Kota Indonesia, Gembong Bimajaya. Kita kembali ke yang hal-hal yang ketawa-ketawa nih kata. Itu ada di WA dulu saya baca. Seorang anak muda menegur kata, ya, dia mengatakan ini, Om Gembong, salam dari mama. Siapa sih mamanya kan? Dia pengen tahu juga kita. Om Gembong ini banyak juga fans. Itu pacar keberapa itu? Enggak, jadi gini kan, kita ini karena tidak dikasih kelebihan yang banyak, kita harus berusaha untuk bisa menampilkan kelebihan yang sedikit ya. Itu juga sebuah pelajaran sebetulnya dalam untuk menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita punya kelemahan jangan kita expose. Kita cari kelebihan kita, kemudian kita perkuat kelebihan itu. Jadi untuk mengetes itu ya saya mendekati beberapa cewek-cewek kampus lah dari ITB atau Unpas. Banyak gagalnya. Unpad dan Unpas ya. Jadi banyak gagalnya, tapi diantaranya ada yang berhasil, gitu kan. Ya. Yang gagal saya nggak cerita-cerita, yang berhasil saya ceritain kan gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah mamanya ini salah satu teman saya atau pacar saya nggak tahu karena saya nggak kenal anaknya gitu kan. Saya punya dosen favorit namanya Pak Mas Budi. Saya dosen itu itu kalau tanpa dia saya nggak tahu. Jadi saya dipaksa dicari kos-kosan saya, dengan dicari kos-kosan, lalu dijemput, disuruh tamat, dikasih makan, dikasih apa, pokoknya kamu tuh harus tamat. Saya juga dengar kabar gimana orang tua kakak Gembong itu satu dosen favorit, karena kalau mahasiswa aktivis, mahasiswa ITB demo ada yang ditangkap. Iya. Nah, dia itu yang di depan itu menolong, masuk ke kantor polisi, benar ya, kayak masuk ke kantor polisi, pura-puranya itu anak-anak mahasiswa tolong ambilin yang tinggal di mobil. Setelah itu dia dekatin, kamu jangan balik lagi, saya besok kamu lari aja gitu. Jadi orang tua Anda itu luar biasa lah, dewa penolong bagi para mahasiswa. Kalau kakak dosen favorit siapa? Banyak ya sebetulnya dosen favorit saya, tapi yang paling utama adalah Pak Sri Harjoko, salah satu orang yang sangat saya kagumi pada waktu itu karena kiprahnya di nasional maupun di kampus. Kemudian dosen pembimbing saya almarhum Pak Marjono, itu juga salah satu orang yang membentuk saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini dengan berbagai macam kekurangan saya
beliau bisa mendorong saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya di kampus. Ada juga Pak Bambang Sujiatmo, itu dosen yang unik menurut saya. Saya melihat beliau itu dalam kacamata mendidik ya. Kalau ngajarnya kan beliau sambil ngerokok ngajar kan, ya, tapi beliau memberikan banyak view pada saya bagaimana dia mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Itu yang saya rasakan. Mungkin kalau saya sebut satu-satu bisa lebih dari 2 jam ini kan, tapi itulah kurang lebih 3 orang itu yang sangat saya respect dan tidak bisa saya lupakan dalam perjalanan hidup saya. Sebutkan 3 kelemahan. Kelemahan saya mudah terharu. Saya gampang percaya sama siapapun yang datang kepada saya. Dan yang terakhir, saya tidak bisa mengatakan tidak. 4 kali. Punya klub favorit bola? Ada Persib pastinya kan. Oh, Saya bobotoh. Persib. Persib nu aing ya. Nu aing. Persib nu aing dong. Tapi kalau bola dunia? klub bola dunia dari dulu semenjak SMA tuh saya senang Liverpool. Tapi saya mengagumi cara bermain Barcelona dengan tiki-takanya. Dan saya juga suka Bayern Munchen karena elegan bermainnya. Jadi saya penikmat bola dan namun jarang bermain bola gitu. Jadi kalau ada kesempatan main bola jadi kiper aja yang nggak banyak lari-larinya. Boleh cerita dulu Anda jadi manajer tim nasional ke Real Madrid atau Barcelona? Ke Barcelona. Tahun 2013. Iya, 2014. Boleh cerita kenapa kita jadi tiba-tiba jadi tim manajer? Ya, saya merasa begini, sepak bola Indonesia ini kan ya bukan nggak dibilang nggak maju-maju ya, tapi berjalan di tempat. Salah satu analisa yang saya atau saya simpulkan bahwa kita tuh tidak fokus dalam pembinaan. Jadi kalau ibarat petani itu kita nggak pernah nanam bibit, tapi pengen panen, kan nggak mungkin. Jadi harus nanam, kemudian dipupuk, kemudian dirawat, kemudian baru panen. Nah, jadi dari kesimpulan itu semenjak tahun 2010 saya membina sepak bola anak-anak. Saya membuat satu SSB, sekolah sepak bola untuk anak-anak dari mulai usia 8 tahun sampai 16 tahun. Nah, di situ entah bagaimana talent sepak bola ini selalu jatuh ke anak-anak yang kurang mampu. Gak ada anak orang kaya jadi pemain bola gitu kan, jarang lah. Jadi rata-rata Ali bisa jadi pemain bola. Ya karena saya punya klub bola itu. Oh gitu. Jadi waktu itu siswanya sampai 600 anak. 600 anak di seputaran Bandung sampai Sumedang lah ya. Jadi kalau pada saat itu saya janjian sama toko sepatu misalnya. Kalau ada sale kasih tahu saya 2 hari sebelumnya. Jadi sale sepatu bola anak-anak itu yang borong selalu saya gitu. Karena anak-anak ini untuk beli sepatu nggak ada, untuk beli kaos tim nggak ada. Ya. Kadang-kadang untuk pulang pergi aja dari rumah ke lapangan itu juga kesulitan. Jadi memang seharusnya kita fokus ke pembinaan usia dini dan melakukan pembiayaan terhadap mereka. Dan hasilnya memang terlihat sekarang. Anak-anak yang dulu saya bina itu sekarang main di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Anak angkat saya yang sekarang tinggal di rumah juga, yang anak angkat tapi memang betul-betul menggeluti bola dan kuliahnya sementara ditinggal. Itu ada 2, satu pemain timnas U19, Beckham Putra, dan satu lagi pemain Persib, Gianzola. Jadi ada hasilnya lah ya, hasil pembinaan itu. Dan 2 anak ini sekarang memperkuat Persib dua-duanya.
bermain di Liga 1. Oke, terakhir kita Anda ini kan energi terus dan minta untuk kesehatan. Dari sini kan? Ini kan Jakarta Bandung, rumah kan di Bandung nih. Iya. Bolak-balik nggak pakai supir itu. Gini Don, kita jalani hidup ini dengan happy. Itu vitamin yang luar biasa lah buat kita. Yang kedua keluarga ya. Keluarga ini adalah energi yang luar biasa buat kita. Terutama melihat anak-anak itu seperti mendapatkan energi lebih ya. Jadi saya memang menyempatkan pulang di kesempatan-kesempatan yang ada untuk bisa ketemu dengan anak-anak, ngobrol, kadang-kadang jalan sama mereka. Jadi kalau saya sih resepnya cuma itu, hidup happy, terima apa yang ada, bersyukur. Itu aja. Boleh closing statement untuk para kawan-kawan yang akan fokus pada tanggal 25. Ya, oke, mungkin dari saya ini saatnya kita bergembira ria menyongsong pesta demokrasi di ITB. Jangan lupa kita ini adalah bagian penting dari bangsa Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Kebetulan dalam pemilihan ini kali ini saya adalah calon nomor 3. Di dalam Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia, dan karena ITB adalah miniatur dari Indonesia, maka kita mulai Persatuan Indonesia dari ITB. Gembong Primajaya, jangan lupa. Terima kasih Kakak Gembong atas tenaga kesehatan. Amin. Semoga apa yang kita ceritakan bersama diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan kita bisa membuat ITB ini lebih jaya. Kakak punya mimpi supaya ITB itu kembali menjadi ranking 300, mungkin kedepannya lagi ranking 100 seperti pada tahun 70-an. Terima kasih Kakak Gembong. Terima kasih Don Adam. Terima kasih Don Adam. Dan kawan-kawan, saya teringat oleh ucapannya John Maxwell, seorang pemimpin itu orang yang tahu jalan dan menjalaninya dan menunjukkan jalan kepada orang lain, bahwa jalan itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Dan sosok yang disebut John Maxwell itu ada pada diri seorang Gembong Primajaya. Jangan lupa pada tanggal 27 Maret 2021 kawan-kawan ITB memilih nomor urut 3 Persatuan Indonesia Gembong Primajaya. Selamat malam, terima kasih, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.